nama aku Anissa Nurmala Putri. Kalian bisa panggil aku Mala. Hai, aku Arin. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Cita. Hai, aku Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Risma Nur Jamila. Halo, aku TJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara. Assalamualaikum, nama aku Fanya. Hai, aku Edita. Halo, nama aku Fajri Rahmatillah. Biasanya dipanggil Majri. Hai semuanya, kenalin aku Miranda Ayu atau biasa dipanggil Ayul. Hai, nama aku Kina. Apa yang aku keluhkan dari pandemi COVID-19 ini adalah yaitu sih jadi jadi merasa terikat gitu, jadi merasa mau keluar nggak bisa, ketemu sama temen susah gitu, jadi ya terbatas, aku melakukan apa-apa tuh jadinya terbatas gitu. Sebenarnya yang dikeluhkan untuk adanya COVID-19 ini banyak sih. Cuman yang paling aku sayangkan adalah kita sekarang gak bisa keluar rumah dengan perasaan yang aman banget gitu. Terus kita juga gak bisa ketemu keluarga, ketemu teman-teman, ketemu orang yang kita sayang, tanpa merasa khawatir kalau kita bakal sakit atau kita membuat mereka sakit gitu, ngerti gak sih? Ya terus disayangkan juga kan sekarang mau bulan Ramadan gak bisa beribadah seperti biasa, beribadah sekarang di rumah, terus gak bisa sikap orang-orang maksudnya. Jadi belakangan ini kalau ngeliat video yang viral, yaitu ada pengguna ojek online yang dia itu ngelempar uang yang harus dia bayarkan ke tukang ojeknya gitu. Agak ngerasa sakit hati ya gitu. Maksudnya gini, ada banyak orang yang mereka rela untuk tetap bekerja karena selain mereka membutuhkan kebutuhan mereka, juga karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah pendistribusian barang melalui ojek online ini. Dan ada orang yang melemparkan uang begitu aja ke mereka gitu. Dimana attitude mereka, dimana etika mereka gitu. Ketika pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan physical distancing, itu memang benar. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Namun bukan berarti kita bersikap tidak senonoh terhadap orang lain. I think it's not about the pandemic anymore, but it's about your morality. Dimana moral kita ketika kita berhadapan dengan orang lain. Masih banyak cara kok untuk memberikan uang itu ketika kita tidak ingin berdekatan dengan tukang ojek online-nya gitu. Maksudnya kita bisa melakukan berbagai cara. Ya misalkan kita menyimpan uangnya di lokasi tertentu sehingga ya mau ojek online yang bisa ngambil gitu kan, nggak usah dilempar kayak gitu, nggak etis banget sih. Banyak banget keluhan, terutama pengen banget keluar kan, ada yang dibutuhkan, kadang ada juga yang diinginkan, jadi terhambat semua. Apalagi ini bener-bener bencana nasional yang bukan cuma satu orang atau satu daerah, ini satu Indonesia, bahkan satu dunia. Bener-bener ekonomi Indonesia terganggu, banyak deh pokoknya kerugian bisa per individu atau bagaimana. Keluhan dari pandemi COVID-19 yang pasti jadi kesusahan buat beraktivitas seperti biasa,
banyak orang meninggal, banyak orang kehilangan pekerjaannya, orang-orang makin susah untuk beraktivitas, banyak orang sakit, banyak orang yang merasa dirugikan yang pasti. Dan satu-satunya cara biar COVID-19 ini bisa berkurang, kesadaran kitanya harus ditingkatin. Aku nggak bisa kemana-mana. Itu sih sebenarnya yang dikeluhkan. Dapatkan dari pandemi COVID-19 ini, diantaranya kesulitan saya dalam melakukan kuliah online, bukan hanya karena materi, tetapi jaringan, serta besar kuota yang saya habiskan. Selain itu, jaringan yang tidak stabil juga membuat saya kesulitan melakukan kuliah online, sedangkan deadline kuliah harus segera dikumpulkan. Mungkin itulah salah satu keluh kesah yang saya rasakan selama pandemi ini. Ya, yang aku lakukan itu jadi aktivitas jadi lebih kebatas, kita nggak bisa ketemu banyak orang, walaupun emang sekarang libur kita nggak bisa main, nggak bisa apa-apa guys. Jadi itu sih yang aku keluhkan. Dan sebenarnya bukan satu hal yang harus dikeluhkan juga, tapi kadang sedih juga untuk orang-orang yang emang di luar sana yang belum sempat pulang kampung, yang emang ngerantau di kota orang yang nggak bisa pulang. Itu benar-benar menurut aku satu hal yang sangat disayangkan. Karena apa? Sekarang itu momennya bulan Ramadan, dan momen sama keluarga itu benar-benar sangat berharga. Dan semoga untuk orang-orang yang di luar sana, semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang pertama, jadi orang-orang tuh pada takut dan mengurangi interaksi. Yang interaksinya sih ya kalau ngobrol sih masih bisa lah ya, tapi untuk berjabat tangan pun kita malahan hati-hati gitu. Dan itu sih yang aku keluhkan. Jadi banyak orang semakin, apalagi sekarang kan makin banyak orang yang jadi korban jiwa, makin banyak yang positif dan makin banyak yang meninggal. Jadinya pun jadi suatu ketakutan untuk kita, untuk keluar rumah, untuk berinteraksi sama orang-orang. Bahkan untuk keluar pun sesudahnya harus bener-bener langsung cuci tangan, langsung pakai hand sanitizer, atau langsung baju langsung diganti gitu kan. Yang biasanya nyampe rumah langsung duduk leha-leha, tapi sekarang nyampe rumah bener-bener harus ngebersihin diri banget biar virusnya nggak nempel gitu. Dan itu sih yang aku keluhkan. Jadi kayak yang lebih, ya sebenarnya bagus sih untuk lebih berhati-hati, tapi hati-hatinya itu hati-hati yang bikin orang takut gitu. Sebenarnya banyak ya yang aku keluhkan. Yang pertama tuh jelas banget kegiatan kita sehari-hari itu jadi terganggu gitu. Yang tadinya kita biasa pergi kuliah, pergi ke sekolah, pergi ke kantor kayak gitu, jadi tiba-tiba harus di stop gitu aja dan digantikan dengan online gitu. Itu tuh nggak enak banget. Terus yang aku keluhkan tuh apa ya, jadi jadi kita tuh apa ya, kayak parno gitu, sakit sedikit aduh langsung mikirin ke corona kayak gitu, padahal kan belum tentu kan. Terus udah kayak gitu kalau misalnya berobat ke rumah sakit nih ya, padahal kita tuh nggak corona, kita tuh mau berobat biasa gitu, tapi kayak penanganannya tuh seakan-akan kayak gitulah ya, you know what I mean kan, kalian tau lah ya, itu bikin takut. Terus pokoknya intinya kayak ruang gerak kita tuh dibatasin banget gitu, gak suka. Jika pandemi COVID-19 ini berakhir, 3 hal yang bakal aku lakuin. Pertama-tama pasti bersyukur soalnya setelah selama ini berarti COVID-19 ini bisa berakhir.
kedua ngelakuin hal-hal yang emang sebelumnya nggak bisa dilakuin selama di rumah aja, yang pasti kuliah, ketemu teman-teman, jajan, ya itu semua. Yang ketiga lebih menjaga kesehatan. Yang pasti kan kita udah tahu nih COVID-19 ini ngerugiin, dan kita udah diajarin cara-caranya biar bisa tahan sama virus, biar bisa kebal, biar bisa sehat. Yang pasti kita harus nerapin itu secara terus-menerus. Yang pertama, bersyukur. Pasti yang akan saya lakukan yaitu bersyukur. Yang kedua, saya ingin melakukan lagi kegiatan yang saya lakukan sebelumnya. Yang ketiga, jika ada waktu, saya ingin bersilaturahmi dengan teman dan kerabat terdekat saya. Aku pengen main sama teman-teman, main keluar, tapi aku pengen pergi kuliah seperti biasa. Aku pengen shopping. Yang aku lakukan ya melanjutkan kegiatan aku seperti biasa ya, kayak kuliah, terus ketemu teman-teman, terus nongkrong di kosan orang, beli ayam geprek, beli Keep Smile, beli semuanya ya. Paling nggak muluk-muluk sih kalau aku ngelanjutin aktivitas aku sehari-hari aja sih, udah. Yang pertama tentunya kita tuh harus bersyukur. Yang kedua, aku pengen ketemu sama banyak orang. Maksudnya aku pengen ketemu sama bener-bener pengen ketemu sama orang-orang gitu, pengen ngobrol, pengen kesana kesini berkeliaran. Terus yang ketiga, aku juga pengen ngunjungin tempat-tempat yang aku pengen kunjungin. Maksudnya tuh aku pengen ngunjungin ke tempat-tempat yang nggak bisa aku kunjungin saat ini gitu. Yang pertama yang pasti aku mau kuliah lagi, kumpul bareng sama teman-teman lagi, bercanda bareng lagi, julid bareng lagi. Terus juga aku pengen main, sumpah pengen main banget, main ke mall, kayak nonton atau apa gitu, pokoknya ya main gitu. Terus juga pengen liburan sih sama keluarga, pengen kemana gitu, pokoknya liburan bareng keluarga besar semuanya. Yang pertama itu saya pengen pindah kosan gitu, karena dari sebelum pandemi ini masuk Indonesia udah terencana mau pindah kosan gitu, udah semangat, tiba-tiba ada COVID, jadi udah ditunda gitu. Pertama pindah kosan, terus yang kedua itu kuliah. Saya kangen banget sih kuliah, ngobrol sama teman-teman, gosip, terus ke selasar bareng ya, dandan bareng gitulah pokoknya. Terus hiji deui ke mall sih, jalan-jalan paling sama temen, atau nonton drama bareng teman di kosan. Pertama pasti ketemu keluarga, ketemu teman-teman, sahabat, pacar, semua orang lah pokoknya yang selama COVID kita nggak bisa ketemu. Terus pengen banget jalan-jalan, lebih mengeksplor dunia gitu. Terus yang ketiga pengen banget kulineran lagi, pengen jajan, aku tuh pengen makan di luar, pengen kulineran gitu deh. Adalah yang pertama aku pengen jajan yang aneh-aneh, pokoknya pengen jajan yang biasanya aku jajan, telur gulung, seblak, Thai, semuanya lah pokoknya aku pengen jajan yang banyak. Terus kedua tentu saja aku pengen ketemu sama teman-teman aku, pengen ketemu sama teman-teman, pengen ngobrol-ngobrol lagi. Yang ketiga aku pengen jalan-jalan, pokoknya aku pengen menyusuri seluruh belahan dunia karena udah lama banget diem di rumah, jadi aku harus tetap menghirup udara segar nanti. Kan yang pasti nonton bareng sama teman-teman, ngobrol bareng, juga hunting buku murah sih kalau di bazar.
Yang pertama udah pasti aku pengen banget jalan-jalan, pengen banget ke mall belanja. Nomor 2 udah pasti ketemu keluarga yang jauh di kampung. Apalagi sekarang aku lagi di luar kota, bukan lagi di rumah, bener-bener pengen pulang. Ketiga, pengen banget hang out sama temen, main ke rumah teman atau jalan ke kemana. Jadi sih rindu kegiatan yang sebelumnya biasa aku lakuin sekarang jadi nggak dilakuin tuh, pengen banget aku lakuin setelah corona ini selesai. Semoga kita bisa lebih berhati-hati, semoga kita bisa lebih jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga makanan. Terus semoga kita bisa lebih menghargai waktu, karena sekarang kan kita jadi ngerasa jauh gitu sama teman-teman. Misalnya kita sering banget ketemu sama teman, terus kita ngomong bosan ketemu si ini terus misalnya. Tapi sekarang kerasa kan nggak ketemu sama dia tuh kangen ternyata gitu. Ya ternyata hal-hal yang biasa kita lakukan tuh berharga gitu. Sekarang benar-benar kerasa. Jadi teman-teman, supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi, mari kita tetap di rumah aja, aku dan kamu, wanita luar biasa. Harapan aku buat diri sendiri dan juga orang-orang di luar sana, untuk diri sendiri aku berharap aku bisa lebih bersyukur, bisa lebih menghargai semua hal yang terjadi, semua hal yang aku punya, dan semua hal yang bakal terjadi sama aku, dan bisa lebih menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya aku anggap sepele. Itu sih. Terus buat orang-orang di luar sana, keluarga, teman-teman, semua orang, pokoknya aku harap kalian semua tetap sehat, tetap fit. Semoga kita semua bisa melewati pandemik ini sampai akhir, sampai semuanya tuntas, dan bisa lebih bersyukur juga sih, dan lebih bisa menjaga kesehatan dan merubah pola hidup kita jadi lebih sehat. Tetap di rumah aja. Aku, kamu, wanita luar biasa. Ya aku berharap aku bisa menjadi lebih baik, bisa mengatur waktuku sedemikian rupa, karena kan dilihat dari kondisi sekarang tuh gini, udah nggak efektif. Jadi ya pinter-pinternya aku buat ngatur waktuku sendiri. Harapan aku buat orang lain ya semoga bisa kerjasama. Ini bukan cuman kamu doang yang ngerasain hal itu semua orang di Indonesia ini ngerasain hal yang sama. Jadi kita juga harus sama-sama harus kerjasama untuk melawan corona. Jangan egois dulu, pikirkan ke depannya. Tetap di rumah aja, aku dan kamu wanita luar biasa. Semoga makin kuat di rumah untuk berkreasi gitu. Jadi semoga teman-teman yang di rumah gak menghabiskan waktunya cuma untuk rebahan doang, tapi juga untuk berkreativitas, karena banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa perlu dibatasi oleh ruang gerak kita di rumah gitu. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah juga. Tetap di rumah aja, aku dan kamu wanita yang luar biasa. Nah, yang jelas harapan aku harus sabar, harus tabah, harus kuat, karena ini musibah bukan cuma buat satu negara, bukan cuma buat satu orang atau satu kelompok. Ini musibah untuk seluruh orang dunia. Dan aku harap juga orang-orang di luar sana nggak menjadi provokator, nggak menyebarkan hoax, dan juga nggak menyalahkan siapapun. Oke, kalau misalnya kalian nyalahin orang-orang yang sering keluar, aku juga kesel sama orang-orang kayak gitu. Tapi aku mohon buat nggak marah-marah sendiri, karena yang kesel bukan cuman kalian aja, yang kesel kami juga yang diam di rumah, yang bener-bener diam di rumah. Kami pun kesel sama
pandemi ini kami ingin semuanya tetap selesai. Jadi aku mohon buat kalian semua di luar sana buat tetap sabar, tetap tabah, tetap kuat. Kita harus bersatu, karena dengan bersatu kita pasti bisa ngelawan pandemi ini, COVID-19 ini. Karena kan ini satu virus kecil dan kita semua banyakan. Kalau misalnya kita benar-benar bersatu, aku yakin virus ini akan hilang dan pandemi ini akan berlalu. Kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Jadi aku tetap di rumah aja, karena aku dan kamu wanita luar biasa. Harapan kedepannya buat diri sendiri, semoga makin nggak tahu. Kalau buat orang di luar sana, semoga tetap taat sama peraturan pemerintah, sama peraturan yang ada, tetap bisa menjaga kesehatan, tetap bisa fit, tetap bisa produktif walaupun tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja, aku dan kamu wanita luar biasa. Saya ataupun orang lain pasti berusaha untuk memperbaiki diri dan terus berusaha. Nah, selain itu, hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari pandemi ini, kita harus senantiasa menjaga pola hidup sehat dan terus melakukan pola hidup sehat. Jika pandemi ini sudah tidak ada pun, kita harus melakukan pola hidup sehat itu, atau cara cuci tangan yang benar kita harus terapkan dimanapun kita berada untuk kedepannya, karena itu juga penting untuk kesehatan kita sendiri. Tetap di rumah saja, kamu dan aku wanita yang luar biasa. Dan harapan untuk kedepannya, untuk diri aku sih tetap menjaga kesehatan, bukan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya aku tetap menjaga kesehatan. Dan begitu pun untuk kalian semua di luar sana, tetap jaga kesehatan, bukan untuk saat ini aja karena memang ada pandemi, tapi untuk kedepannya tetap jaga kesehatan ya. Tetap di rumah aja, aku dan kamu wanita luar biasa. Semoga kita tetap dikasih kesehatan, tetap dilindungin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tersebar di dunia ini, yang ada di dunia ini. Dan semoga bumi sekarang cepat sembuh dari corona, supaya kita pun bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya dengan keadaan yang sudah normal kembali gitu ya, tanpa harus ada yang ditakuti. Tetap di rumah aja, karena aku dan kamu wanita luar biasa. Semoga aku, kalian semuanya, dimanapun kalian berada, kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu dikaruniai kesehatan, dan tetap harus jaga kesehatan. Kalian jangan gadang, banyak minum air putih, dan cukupi gizi kalian. Tetap di rumah aja, aku dan kamu wanita luar biasa. Oke? Dadah. Semoga tidak kena virus ini ya, amit-amit ya Allah. Saya dan keluarga, semua teman-teman, sahabat mungkin seluruh dunia lah, semoga gak kena lagi gitu, gak ada yang lagi terkena virus, gak menyebar lagi. Please stop, please cicing di imah, please tetap di rumah aja, aku kamu wanita luar biasa. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu diberi kesehatan dan kelancaran di setiap urusannya, dan semoga pandemi ini nggak menghalangi kita untuk menjalankan ibadah puasa. Berhubung sekarang hari pertama puasa, semangat puasanya teman-teman semua. Semoga aku, kamu, semuanya kita sehat-sehat terus dan bisa cepat bertemu lagi seperti biasa. Amin.
Terakhir dari aku, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian sekeluarga di rumah sehat-sehat terus, dan semoga pandemi ini cepat hilang dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Oke, jadi please tetap di rumah aja. Aku, kamu, wanita luar biasa. Yeay.